Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Hasil pertandingan Manchester United versus Newport County. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. Erik ten Hag, Manchester United rekrut striker baru terganjal finansial fair play. Erik ten Hag mengatakan berencana merekrut striker baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh absennya Anthony Martial yang berkepanjangan. Peraturan Financial Fair Play atau FFP mencegah Manchester United melakukan hal tersebut, kata Erik ten Hag. Erik ten Hag menyebut bahwa Martial akan absen hingga April setelah menjalani operasi cedera pangkal paha. Namun United, seperti sejumlah klub papan atas di Inggris, tampaknya lebih tertarik untuk mengurangi jumlah pemain dibandingkan memperkuat skuad mereka karena mereka menghadapi dampak dari keuntungan dan aturan keberlanjutan Liga Premier. Pelatih Ten Hag menambahkan, saya mencari tetapi tidak ada tempat tersisa FFP, sehingga tidak punya ruang untuk berbuat apa-apa terhadap minimnya jumlah pemain di posisi striker. Tentu saja kami punya Marcus Rashford yang bisa bermain sebagai striker, saya rasa kami juga punya alternatif lain. Yang jelas kini Anthony absen beberapa bulan, ada kesenjangan dalam skuad di tim ini, jelasnya. Ten Hag berbicara kepada media untuk pertama kalinya sejak Manchester United merekrut Omar Berrada dari rival lokalnya Manchester City sebagai CEO baru mereka. Kedatangan Berrada di Old Trafford adalah salah satu kesepakatan penting pertama yang dibuat oleh Man United sejak miliarder Inggris Jim Ratcliffe membeli 25% saham klub seharga 1,3 miliar dolar. Manchester United mengincar 1,99 triliun rupiah. Anthony dan Sancho ditawarkan ke klub Liga Pro Saudi. Manchester United ingin melepas Anthony dan Jadon Sancho dalam kesepakatan permanen kepada klub-klub di Liga Pro Saudi. Manchester United berharap dapat mengumpulkan 100 juta pound sterling atau sekitar 1,99 triliun dengan menawarkan Anthony dan Jadon Sancho, lapor Evening Standard. Manchester United menginginkan sekitar 50 juta pound masing-masing kedua pemain yang mengalami kesulitan sejak pindah ke Old Trafford. Sancho meninggalkan United dengan status pinjaman awal bulan ini, kembali ke mantan klubnya Borussia Dortmund untuk sisa musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu tidak memiliki masa depan di Old Trafford setelah berselisih dengan manajer Erik ten Hag. Manchester United ingin mendapatkan kembali sebanyak mungkin biaya transfer yang dibayarkan dengan kepindahan Sancho ke Old Trafford menelan biaya 73 juta pound. Sementara Anthony yang direkrut senilai 86 juta pound pada tahun 2022 diberitahu oleh Erik ten Hag pekan lalu untuk berbuat lebih baik dan juga menghadapi masa depan yang tidak pasti di Manchester United. Kesepakatan dengan klub-klub Liga Pro Saudi menghadirkan peluang terbaik terutama dengan membayar gaji mereka yang tinggi. Laporan tersebut mengatakan bahwa Direktur Sepak Bola John Murtough bertemu dengan pejabat Liga Pro Saudi dan Kementerian Olahraga Saudi di Piala Dunia antar klub bulan lalu sebagai langkah pertama untuk menjajaki kesepakatan. Tumbalkan Anthony, MU siap kucurkan harga fantastis demi rekrut Takefusa Kubo. Manchester United terus mengawasi pemain sayap Real Sociedad Takefusa Kubo dengan mengirimkan tim pemandu bakat untuk mengawasinya setidaknya 7 kali musim ini di saat mereka secara bersamaan ingin melego Anthony. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki karir yang menarik sejauh ini, menghabiskan waktu di tim muda Barcelona sebelum kembali ke negara asalnya, Jepang bersama FC Tokyo.
Real Madrid membawanya kembali ke Eropa masih sebagai remaja dan Kubo mulai mengukir namanya dengan dipinjamkan ke Mallorca, Villarreal, dan Getafe sebelum Real Sociedad mengontraknya secara permanen pada tahun 2022. Pemain timnas Jepang ini telah mencetak 9 gol di Liga musim lalu dan telah mengemas 6 gol di musim ini dengan Real Sociedad yang berada di posisi ke-6 klasemen sementara La Liga. The Sun melaporkan bahwa Man United telah menghabiskan banyak waktu untuk mengamati Kubo dengan para pemadu bakat setan merah telah mengamati bintang Jepang itu sebanyak 7 kali pada musim ini. Pemain sayap tersebut hanya berharga sekitar 5,5 juta pound sterling dari Real Sociedad, namun ia masih terikat kontrak hingga 2027 dari klub Spanyol tersebut menolak tawaran sekitar 26 juta pounds dari Napoli pada musim panas lalu, sehingga mereka tidak akan melepasnya dengan harga yang murah. Namun menurut laporan yang sama menunjukkan bahwa Kubo dapat tersedia dengan harga sekitar 43 juta pounds yang bisa menjadi sebuah penawaran yang bagus di pasar saat ini. Masa depan Anthony Martial di MU setelah cedera terungkap, tidak perpanjang kontrak. Manchester United mengkonfirmasi bahwa Anthony Martial akan absen selama kurang lebih 2 bulan. Martial menjalani operasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cedera paha yang dideritanya. Berdasarkan pernyataan dari situs resmi klub, Anthony Martial telah sukses menjalani operasi terkait cedera paha yang dialaminya. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu menyampaikan perkiraan bahwa sang pemain akan absen selama kurang lebih 10 pekan. Kontrak Martial di Manchester United akan habis pada akhir musim 2023-2024. Sebelumnya terdapat kabar yang menyatakan bahwa pihak klub dan Martial tengah membahas potensi perpanjangan selama 1 musim dengan nilai gaji yang lebih rendah. Tetapi cedera itu dapat membuat pemain asal Prancis itu tidak mendapat perpanjangan kontrak. Martial memang tidak dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan MU dalam beberapa musim terakhir. Permasalahan cedera membuat Martial sulit tampil konsisten, baik ketika di Man United maupun saat dipinjamkan ke Sevilla. Saat ini belum ada kejelasan mengenai apakah pihak MU akan berusaha mendatangkan penyerang baru dalam waktu dekat. Faktor finansial menjadi penyebab Erik ten Hag tidak dapat menghabiskan banyak dana untuk membeli pemain baru sepanjang bursa transfer Januari 2024 yang sedang berlangsung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. From far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time.